Open your eye for the 20 spies. Night time. 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam henshin untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan admin Rider Time Fan 02, di mana dalam video kali ini kita akan membahas garis timeline dari Kamen Rider Vice, dan kita akan bahas itu semuanya dalam Time to Breakdown. Dalam video ini kita tidak akan membreakdown atau membahas keseluruhan dari trailer dari VC Next ini, karena tentunya kita sudah banyak menyimak pembahasan trailer ini di beberapa channel YouTube, seperti contohnya di channel YouTube Agen Reza tentunya. Namun dalam video ini kita akan membahas bagaimana timeline cerita yang akan dihadirkan dalam movie ini berdasarkan beberapa informasi yang sudah didapatkan. Jadi, berdasarkan informasi yang sudah didapatkan langsung dari Bapak Shirakura, dalam wawancaranya, ia berkata bahwa VC Next Kamen Rider Vice Twilight Paradise Regen akan mengambil latar 20 tahun setelah episode terakhir dari Kamen Rider Vice. Jadi untuk beberapa kehadiran Takumi Inoue dalam beberapa event seperti movie Heisei Rider vs Kamen Rider Showa, Kamen Rider Taisen Fate Super Sentai, movie Super Sentai Hero Taisen GP Kamen Rider Sango, dan di video spesial Kamen Rider Yongo akan diabaikan atau tidak akan dianggap dalam kelanjutan cerita utama Kamen Rider Vice. Apalagi untuk series Kamen Rider Zi-O yang memunculkan karakter Takumi dan juga Kusaka, tentunya itu juga tidak akan dianggap sebagai kelanjutan cerita utama dari Kamen Rider Vice. Jadi di sini kita buatkan dulu garis timeline dari cerita Kamen Rider Vice, baik yang dianggap canon maupun tidak. Pada dasarnya Kamen Rider Vice memiliki jumlah episode sebanyak 50, di mana untuk episode terakhirnya berjudul My Dream. Ada beberapa momen penting yang nantinya harus dijelaskan dalam VC Next-nya nanti, seperti bagaimana Kusaka bisa kembali lagi, padahal dalam seriesnya sendiri diceritakan ia sudah mati dibunuh oleh Kiba dalam bentuk Kamen Rider Kai'Sa. Bagaimana Kitazaki bisa hidup lagi, dan bahkan dalam trailernya nampaknya Kitazaki memiliki kedudukan tinggi dalam Smart Brain. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Kitazaki sendiri sudah tewas dibunuh oleh R. Openok. Kemudian alasan mengapa Yuji Kiba tidak dihidupkan kembali, terlepas aktor yang memerankan karakter ini yang bernama Masayuki Izumi sudah meninggal. Karena sebenarnya karakter ini sangat berpotensi untuk kembali dalam VC Next ini. Apalagi mengingat saat mendekati akhir cerita Kamen Rider Vice, Kiba sempat menjadi pemimpin dari Smart Brain itu sendiri, menggantikan posisi Kyoji Murakami. Bagian ini yang menurut saya pribadi sebenarnya harus diperjelas dari segi ceritanya nanti. Mengingat kalau dari pendapat saya pribadi, kehadiran Yuji Kiba dalam series Kamen Rider Vice sangat berpengaruh sekali. Kemudian masuk dalam movie pertama Kamen Rider Vice yang berjudul Kamen Rider Vice Paradise Lost yang dirilis pada tanggal 16 Agustus 2003, yang berarti setelah penayangan episode 28 dan sebelum episode 29 Kamen Rider Vice. Meskipun cerita dalam movie ini sendiri bisa dibilang hanya sebagai alternate story atau what if, dan penayangannya berada di episode yang sudah disebutkan tadi, namun kalau disambungkan dengan seriesnya sendiri, Kamen Rider Vice Paradise Lost diperkirakan malah mengambil latar cerita setelah episode 25 yang berjudul The Dark Laboratory. Dan sebelum masuk dalam cerita yang ada di movie tersebut, terdapat sebuah cerita yang menjadi prequel dari segala event yang ada di movie tersebut, berjudul Kamen Rider Vice Lost World. Cerita ini hanya bisa kalian dapatkan melalui versi SAIC Hero Saga. Meskipun begitu, dalam movie ini sendiri memiliki beberapa hint atau tanda-tanda apa yang akan terjadi dalam series Kamen Rider Vice, seperti kematian Yuka Osada, kematian Masato Kusaka, pengungkapan jati diri Takumi Inoue sebagai Wolf of Nock, kematian terakhir Yuji Kiba terjadi saat dia mendapatkan kembali cita-citanya melalui Takumi dan membantu menahan Orponok terakhir saat dia mengorbankan dirinya sendiri, serta juga awal mula kemunculan final form Vice, yakni Vice Blaster, di mana form ini malah diperkenalkan pertama kali dalam movie ini, sementara dalam seriesnya, final form ini sendiri mengawali debutnya pada episode 39. Kemudian kita akan masuk dalam event movie Heisei Rider versus Showa Rider Kamen Rider Taisen Fate Super Sentai, di mana dalam event ini menghadirkan sosok Takumi Inoue serta Kusaka Masato. Movie ini sendiri bisa dikatakan sebagai another timeline secara langsung dari Vice, karena dalam sebuah adegan masa lalu dari Takumi, ketika bagaimana Kusaka dibunuh oleh Horse Oponok tidak sama dengan ketika bagaimana Kusaka tersebut mati. Meskipun memang pada saat itu sama-sama dibunuh oleh Yuji Kiba, kalau dalam movie ini sendiri, Kusaka dibunuh oleh Yuji Kiba dalam wujud Horse Oponok. Sementara dalam series Vice sendiri, ia mati ketika Yuji Kiba menjadi Kamen Rider Kai'Sa. Kemudian masuk dalam event Kamen Rider Yongo, film ini sendiri sebenarnya merupakan sequel langsung dari movie Superhero Taisen GP Kamen Rider Sango, yang mana film ini melanjutkan insiden setelah kematian Go Shijima aka Kamen Rider Mach dalam movie tersebut.
Takumi dalam film ini juga terlibat langsung bersama Yuto Sakurai aka Kamen Rider Zeronos, Shinosuke Tomari aka Kamen Rider Drive, dan juga Go Shijima aka Kamen Rider Mach. Bahkan dalam film ini yang memiliki jumlah sebanyak 3 episode juga menghadirkan Naoya Kaido aka Snake Orponok. Meskipun film ini juga pada akhirnya tidak dianggap sebagai kontinuitas dari series Kamen Rider Vice, namun secara alur cerita yang dihadirkan seakan memberikan kesan bahwa secara tidak langsung film ini merupakan kelanjutan dari bagaimana kehidupan Takumi setelah event yang sudah dilaluinya selama di series. Hal ini bisa kita lihat ketika terdapat masa lalu Takumi yang tengah bertarung dengan Yuji Kiba untuk terakhir kalinya, pertarungannya melawan Arc Orponok, serta juga ketika adegan akhir dari series yang bisa dibilang serupa tapi tak sama dengan versi original seriesnya. Namun secara garis besarnya, kita setidaknya mengetahui kondisi sebenarnya dari Takumi bagaimana, karena sempat diperlihatkan tangan Takumi yang sudah mulai berpasir, yang menandakan bahwa hidup Takumi juga tidak akan lama lagi berakhir. Dan memang dalam film Kamen Rider Yongo ini sendiri juga menyatakan kalau Takumi sendiri sebenarnya sudah mati sejak series tersebut berakhir. Revolve on. Itu tadi beberapa event yang menghadirkan perjalanan Takumi. Namun beberapa event yang disebutkan seperti movie Kamen Rider Vice Paradise Lost, movie Heisei Rider vs Showa Rider, Kamen Rider Tyson Fate Super Sentai, dan Kamen Rider Yongo tidak masuk dalam kontinuitas cerita utama dari Kamen Rider Vice. Nah, dalam visi next Kamen Rider Vice 20 Paradise Regen merupakan movie yang secara tidak langsung mengambil latar cerita utama dari seriesnya, tepatnya 20 tahun setelah episode finalnya. Tentunya berdasarkan dari trailer yang sudah diumumkan, akan ada beberapa hal yang harus dijelaskan dalam movie ini, terkait bagaimana Kusaka dan Kitazaki bisa hidup kembali, dan mengapa Yuji Kiba yang sebenarnya merupakan karakter penting dalam series Kamen Rider Vice malah tidak dihidupkan kembali. Terlepas aktor yang memerankan Yuji Kiba yakni Masayuki Izumi telah wafat. Selain itu, berdasarkan trailer dan sinopsis yang sudah ada, terlihat bahwa saat ini, setelah time skip 20 tahun, nampaknya Smart Brand telah menjadi sebuah perusahaan di bawah pemerintahan yang dimana mereka memiliki misi untuk membinasakan seluruh Orponok, entah itu yang baik maupun yang buruk. Dalam movie ini sendiri, nantinya juga akan memunculkan salah satu rider baru bernama Kamen Rider Muse, di mana sosok di balik rider ini bernama Reina Kurumi yang akan diperankan oleh Rumika Fukuda. Sementara Smart Brand nantinya akan dipimpin langsung oleh Kitazaki aka Dragon Orponok yang kembali diperankan oleh Rai Fujita, dan ada Smart Lady yang akan diperankan oleh Amane Shindo. Sebaliknya, dari pihak sebelah di mana mereka mempertahankan eksistensi dari keberadaan Orponok, ada beberapa karakter, yakni Mari Sonoda yang akan kembali diperankan oleh Yuria Haga, Kusaka Masato aka Kamen Rider Kaiksa yang juga akan kembali diperankan oleh Kohei Murakami, Naoya Kaido aka Snake Orponok yang akan kembali diperankan oleh Mitsuru Karahashi, Hisao aka Mosquito Orponok yang juga menjadi Kamen Rider Delta yang akan diperankan oleh Ruya Nagama, Kouta aka Gekko Orponok yang akan diperankan oleh Ryunosuke Hashino, Kei aka Kuina Orponok yang akan diperankan oleh Kanon Matsuzawa, dan Jotaro Kikuchi yang akan diperankan oleh Deiji Asakawa. Nampaknya dalam movie ini, Takumi Inoue yang akan kembali diperankan oleh Kento Handa akan berpihak kepada Smart Brand dan memposisikan dirinya untuk melawan para Orponok. Sebuah jalan yang sangat berlawanan dengan teman-temannya seperti Mari Sonoda yang berpihak untuk mempertahankan eksistensi kehidupan Orponok yang ingin hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan dalam trailernya sendiri, Takumi dicap sebagai pengkhianat karena dirinya bertarung di pihak musuh. Hal ini terjadi karena dalam movie ini diceritakan bahwa Takumi sempat menghilang selama bertahun-tahun tanpa kabar. Nah, kemungkinan dalam rentang waktu tersebut, Takumi tengah mengalami sebuah dilema yang besar. Apalagi mengingat kondisinya sudah cukup parah dan mulai diambang kematiannya. Dan dalam trailer tersebut, ia pun juga mengatakan bahwa dirinya sudah merasa sangat lelah. Mungkin itu juga yang membuat dirinya malah bertarung di pihak Smart Brain. Menurut wawancara dengan Kento Handa, Toei awalnya berencana memberikan akhir yang tragis kepada karakter Takumi Inoue. Namun dia dan Yuria Haga turun tangan dan mampu meyakinkan produser untuk mengubah akhir cerita tersebut. Mungkin akhir kisah yang tragis di sini maksudnya sama seperti apa yang terjadi dengan karakter Eiji Hino dalam visi next Kamen Rider Ost 10 Coromandel Resurrection, di mana dalam cerita tersebut Eiji harus mati bahkan sejak awal cerita movie ini dibuat. Saya sendiri secara pribadi juga kurang sepakat akan keputusan akhir yang tragis untuk Takumi, atau mungkin lebih ke arah kepada mengakhiri hidup Takumi itu sendiri. Karena setidaknya lebih baik kalau akhir dari franchise cerita Kamen Rider Vice diakhiri dengan yang lebih baik dan bisa menjadi memorable yang lebih indah dibandingkan dengan visi next Kamen Rider Ost sebelumnya.
Oh ya, sebelum kita akan menyimak visi Next Kamen Rider Vice 2 Need Paradise Region yang akan tayang pada tanggal 2 Februari 2024 di Jepang, kita akan menyimak dulu mini series Kamen Rider Vice Mother Case yang akan tayang secara eksklusif di layanan streaming online TTFC pada tanggal 28 Januari 2024. Untuk bagaimana kontinuitas ceritanya masih belum tahu, namun fokus karakter dalam cerita ini akan berpusat kepada Kusaka Masato. Beberapa karakter yang hadir dalam visi Next Kamen Rider Vice juga akan dikonfirmasi akan hadir dalam mini series tersebut. Jadi secara garis timeline utama cerita Kamen Rider Vice nantinya dimulai dari cerita utamanya yang ada dalam seriesnya, dan nantinya akan dilanjutkan timeskip 20 tahun setelah episode 50, di mana cerita Kamen Rider Vice akan diakhiri dengan visi Next Kamen Rider Vice 2 Need Paradise Region. Jadi untuk movie Kamen Rider Vice Paradise Lost, movie Heisei Rider vs Showa Rider Kamen Rider Taisen Fate Super Sentai, movie Superhero Taisen GP Kamen Rider Sango, dan tentunya di video spesial Kamen Rider Yongo tidak akan dianggap sebagai kontinuitas cerita Kamen Rider Vice. Sementara untuk event Kamen Rider Vice Murder Case masih belum diketahui apakah nantinya akan menjadi kontinuitas langsung dengan visi Next tersebut. Itulah tadi breakdown kita seputar garis timeline dari Kamen Rider Vice. Bagaimana pendapat kalian? Jika ada yang kurang atau yang perlu dikoreksi, jangan sukar untuk menuliskan dan menambahkannya di kolom komentar. Kasih like jika kalian suka pembahasan ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka tokusatsu khususnya Kamen Rider. Jangan lupa subscribe channel Rider Fan 02 untuk mendapatkan update video dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter Rider Fan 01. Saya admin Rider Fan 02, mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Henshin untuk kita semua.